Kepala Sekolah SDN 010 Bongan. Alhamdulillah, kerjasama dengan WWF sudah memasuki tahun ke-7. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan di sini selama pendampingan. Yang terakhir kali yang kami lakukan adalah beternak kambing, membuat kandang kambing ini sebagai media pembelajaran untuk anak-anak. Untuk sementara ini ada 3 ekor kambing, 2 betina dan 1 jantan. Ini semuanya adalah bantuan dari WWF Indonesia. Besar harapan ke depannya dengan melihat landscape yang ada ini, sebagai ternak kambing, modal dari dana desa dikelola anak-anak, diawasi sekolah dan orang tua, dibina mantri kehewanan. Nah, ini harapan kita nanti dengan adanya dana desa, kita berharap desa bisa melirik peluang ini untuk anak-anak sekolah di SD 010, bisa kita ajari tentang beternak kambing, yang mana dalam ternak kambing itu pun ada pengolahan limbah dari sisa kotoran ataupun pakan ternak dan air kencingnya yang bisa diolah menjadikan pupuk. Air kencing kambing itu bisa dijadikan pupuk cair atau pestisida cair. Kalau untuk kotorannya bisa dijadikan kompos dan sisa pakannya. Nah, dengan konsep itu akan terbuka satu jaringan pengusaha-pengusaha kecil di di Kampung Jambu Makmur. Dengan masing-masing mempunyai keahlian, mereka akan menjadi satu kesatuan, sehingga terjadinya antara peternak satu dengan peternak lain itu ada jaringan saling menguntungkan. Jadi itu saja ya harapan kami dari pihak sekolah. Semoga ini mendapat dukungan dari pemerintahan Kampung Jambu Makmur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat. Saya adalah Ibu Sari Eka Puspita atau biasa dipanggil anak-anak Miss Sari. Saya di sini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk kegiatan ISD di SDN 010 Bongan, saya rasa semenjak kita mulai dari tahun 2009 ya di sini, 2009 sampai sekarang perkembangannya itu udah luar biasa sekali. Mungkin memang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di luar, mungkin di sini masih banyak kekurangannya. Tapi untuk wilayah Kutai Barat sendiri, khususnya untuk Kecamatan Bongan, ISD-nya di sini sudah sangat bagus sekali. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di SDN 010 Bongan ini bisa kita tularkan juga ke SD-SD sekitar, SD-SD bias, misalnya seperti contoh tadi SD 016 Perentali yang sekarang Pak Bobi di sana, itu alhamdulillah juga sudah mulai terinspirasi dari SD 010 untuk lebih mengembangkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di sekolahnya. Jadi untuk sedikit saya ceritakan bahwa saya juga adalah alumni dari SDN 010 Bongan. Saya lulusan tahun 2002 berarti itu sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi lulus SD dari sini tahun 2002. Kemudian saya melanjutkan sekolah SMA dan ke perguruan tinggi itu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian kembali lagi ke sini tahun 2013. Ya, tepatnya Januari 2013. Jadi di sini kembali lagi sebagai guru itu kurang lebih 3 tahun. Jadi begitu saya kembali ke sini, keadaan terakhir waktu saya meninggalkan sekolah ini tahun 2002 dengan sekarang itu perubahannya sangat besar. Terutama yang saya lihat, yang langsung kelihatan secara fisik itu adalah penataan lingkungannya yang jauh lebih hijau dari sebelumnya ketika saya meninggalkan sekolah ini. Waktu saya meninggalkan sekolah ini memang suasananya sangat gersang ya, tidak ada taman, kemudian kebun sekolah juga seadanya saja. Tapi sekarang semenjak sekolah kita diperkenalkan dengan ISD, yaitu pada tahun 2009, yang juga merupakan pendampingan juga dari WWF, baik itu WWF Indonesia maupun WWF Kutai Barat sendiri yang sangat banyak memberikan masukan, kemudian bimbingan juga. Jadi begitu besar perubahannya. Jadi begitu saya pertama kali kembali lagi ke sini di tahun 2013, berarti sekitar 11 tahun saya meninggalkan sekolah ini. Begitu kembali, saya cukup terkejut ya, cukup
terkesan sekali dengan perubahannya, dan saya sangat bersyukur sekali mendapat kesempatan untuk kembali bergabung di sini, dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya juga bisa membantu sedikit banyaknya untuk seperti membantu Pak Yusuf selaku kepala sekolah untuk mengembangkan ISD lagi lebih ke arah yang jauh lebih baik lagi. Saya kenalkan diri saya sebagai Komite Sekolah SD 010 Jambu Makmur. Untuk diketahui, SD 010 Jambu Makmur ini berdiri mulai transmigrasi masuk. Awal-awal di sini Pak Rimba. Setelah ada perkembangan penduduk, termasuk transmigrasi penempatan 9596, akhirnya kami mampatkan gedung bekas karyawan yang bekerja di transmigrasi itu kami jadi sekolah. Akhirnya perkembangannya sampai saat ini dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan Dewan Guru, akhirnya kami ada menjalin kerjasama dengan WWF, akhirnya sampai saat ini SD 010 sudah berkembang dengan baik, sehingga kami pada saat ini masih bekerja sama dengan masyarakat dari wali murid untuk membangun SD 010 ini supaya SD 010 ini ke depannya lebih baik. Kami dari tim pengembang SD 010 Bongan, Kabupaten Kutai Barat, beserta anggota yang beranggotakan kurang lebih 10 orang, itu tetap konsisten dan eksis dengan program-program SD 010 yang bisa kami laksanakan bersama dengan wali-wali murid SD 010, dalam hal ini komite sekolah, sehingga program-program di luar sekolah yang menunjang sekolah di dalam hal menciptakan media pembelajaran bagi anak sekolah, kami selalu senantiasa berkoordinasi membangun, mengerjakan dan melaksanakan program-program yang sekiranya dapat membantu program pendidikan di SD 010 Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Jadi saya kira segala pihak, harapan kami dari tim pengembang bersama wali murid itu memohon kepada seluruh instansi yang terkait di dalam hal ini, perlu kami mohon bantuan, paling tidak spirit untuk kami, agar kami lebih bekerja, lebih peduli lagi bersama masyarakat untuk membantu pendidikan, yaitu ISD yang dicanangkan dari yang dibawa oleh program yang dibawa oleh WWF Indonesia ke SD 010 ini. Selain daripada itu, selama kami melaksanakan program, tidak pernah kami mengecewakan apa yang disampaikan oleh WWF kepada kami. Selalu kami laksanakan dengan sebaik-baiknya bersama orang tua wali murid. Perkenalkan, nama saya Yesa Regar dan saya Aisyah Manda. Nah, di kandang kami, sekolah membangun kandang kami ini bertujuan sebagai media pembelajaran siswa-siswi di sini. Biasanya orang-orang menyebut bahwa kambing ini adalah hewan yang bau, padahal tidak. Itu dikarenakan perawatannya kurang baik dan benar. Nah, kambing ini juga biasanya kita sering kasih makan dedaunan, bukan rerumputan. Nah, daunnya kita itu biasanya ambil jam 12 atau jam 12 atau jam seterusnya. Nah, itu dikarenakan proses fotosintesis setelah terjadi. Nah, jadi
pada tumbuhan itu banyak gizi-gizinya. Nah, dan baik untuk dimakan oleh binatang-binatang seperti kambing ini. Kambing juga banyak manfaatnya. Selain daging, susu, dan lemaknya, kotoran kambing juga bisa dijadikan pupuk kompos. Dan air kencingnya jika mencapai 1 liter sama dengan 100 kg pupuk urea. Dan harganya bisa mencapai 500.000 rupiah. Kotoran kambingnya nanti biasanya juga kotoran kambingnya kita beri kepada tumbuhan atau tanaman. Nah, tapi kita tidak langsung memberikannya kepada tanaman ini karena bisa mengakibatkan tanaman mati. Itu dikarenakan kotoran kambing itu masih panas. Perkenalkan, nama saya Dian Fitrianingrum. Mengapa kami meletakkan di sini? Agar rumah kompos ini dekat dengan kandang kambing dan juga kebun. Bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos ini adalah sampah organik dan dedaunan yang kering. Mengapa kami tidak menggunakan pupuk kimia? Karena jika kami menggunakan pupuk kimia kurang baik bagi tanaman, kemudian harganya cukup mahal dan kurang baik bagi tanaman di sekolah kami ini. Tapi jika kita menggunakan pupuk kompos, hal yang dapat kita raih adalah Pertama, mengurangi sampah-sampah kering seperti dedaunan-dedaunan dan juga menghemat biaya. Nah, cara membuat kompos adalah pertama, siapkan daun-daun kering, kemudian dicacah kecil-kecil. Nah, yang ketiga, siapkan air bekas cucian beras pertama. Nah, yang ketiga, siapkan serbuk azolla, dan yang keempat, siapkan gula kurang lebih 4 sendok. setelah dicacah kita masukkan ke wadah yang berbentuk piramida seperti ini. Kemudian diaduk dan juga dimasukkan ke dalam tempat yang berbentuk piramida seperti ini. Dahulunya kami menggunakan tempat kompos berbentuk kotak seperti ini. Kenapa kami membuat pupuk kompos yang dimasukkan ke dalam tempat berbentuk seperti piramida? Agar beban kompos yang berada di bawah tidak padat untuk menahan kompos yang berada di atas. Nah, setelah siap untuk dipanen, kemudian kita masukkan ke dalam tempat yang berbentuk piramida, berbentuk persegi seperti ini. Ini adalah daun-daun kering Dan juga kotoran kambing. Jika potongannya kecil, maka proses pembuatan pupuk kompos akan semakin cepat. Jika potongannya besar, kita membutuhkan waktu 2-3 bulan. Nah, setelah itu kita tunggu bila pinjangannya kecil, kita tunggu selama 1 bulan. Nah, setelah itu bila komposnya sudah dingin, maka kita siap untuk ditaburkan kepada tanaman-tanaman yang berada di kebun. Selamat datang di sekolah kami. Perkenalkan, saya Israhayu Dusumoka Banitias dan Laudatul Zana. Di greenhouse ini ada beberapa tanaman, yaitu tanaman asoka Jepang, temulawak, jahe, kunyit, kumis kucing, dan lain sebagainya. Khasiatnya antara lain temulawak untuk melancarkan nafsu makan, kunyit untuk memperhalus kulit, jahe untuk membuat wedang jahe, dan kumis kucing untuk dibuat untuk melancarkan buang air kecil. Dan mengapa greenhouse ini diberi paranet? Karena jika udara di luar terasa panas, di dalam akan terasa dingin. Dan jika di luar terasa dingin, di dalam akan terasa hangat. Dan mengapa paranet ini berwarna hitam? Karena warna hitam dapat menyerap cahaya matahari yang cepat dan lebih. Dan di sana ada kotak untuk pembibitan. Cara membibitnya adalah memasukkan tanah subur dari rumah kompos dan menaburkan bibit tanaman secukupnya. Dan jika tanaman sudah berukuran kurang lebih 1 jengkal, tanaman bisa dipindahkan ke kebun sekolah. Greenhouse ini dibangun pada tahun 2013 antara bulan Oktober sampai November. Greenhouse ini bertujuan untuk membina anak-anak mengenai belajar tanaman. Greenhouse ini dihiasi berbagai macam tanaman hijau. Perkenalkan, nama saya adalah Julaima. Di sebelah saya teman saya yang bernama Amila Makarima.
Ini adalah kolam ikan kami. Kolam ikan ini dibangun oleh orang tua wali murid pada tahun 2013. Di sana juga terdapat terpal sumbangan dari perusahaan PT Farina Bersaudara. Waktu pertama kali dimasukkan ada sejumlah 400 ekor ikan nila dan 100 ekor ikan emas. Di sana juga terdapat pakan ikan. Satu gelas pakan itu dijual seharga Rp2.000. Biasanya anak-anak membelinya di kantor dan biasanya anak-anak memberi makan ikan pada jam istirahat pertama dan istirahat kedua. Ini adalah umpan ikan. Umpan ikan ini dijual seharga Rp2.000. Jatuh. Biasanya anak-anak membelinya di kantor. Ini lucu. Perkenalkan, nama saya Juni sama Aulia dan teman saya Yunda Yordani. Ini adalah kebun sekolah kami. Di sini ada berbagai macam tanaman seperti cabai, terong, pisang, singkong, dan masih banyak lagi. Kebun sekolah kami dibangun pada tahun 2008 atas bantuan seluruh siswa SDN 010. Manfaat kebun sekolah kami diantaranya adalah sebagai media pembelajaran bagi siswa, melatih siswa untuk bercocok tanam, dan melatih siswa untuk menanam tanaman yang sehat. Kami juga menerapkan sistem bercocok tanam tanpa memberikan pestisida kepada tanaman, agar tanaman lebih sehat dan aman bagi pengonsumsi. Kami juga memberikan pupuk kepada tanaman, yaitu pupuk kompos. Mengapa kami tidak memberikan pupuk kimia? Karena pupuk kimia harganya lebih mahal dan kurang baik bagi tumbuhan. Sedangkan pupuk kompos lebih aman dan sehat bagi tanaman maupun pengonsumsinya. Manfaat tanaman di kebun sekolah kami diantaranya sebagian bisa dijadikan obat, sayuran, dan juga bisa dijual. Kami juga biasanya membersihkan kebun sekolah pada hari Jumat, maka dari itu Jumat biasanya disebut Jumat bersih. Biasanya tanaman-tanaman yang akan ditanam di sini diambil dari proses rumah pembibitan di greenhouse. Tanaman yang sudah besar akan ditanam di sini. Selamat berkunjung di SD kami. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, perkenalkan nama saya Yentana Aini dan saya Yodiana Sriwayu Ningsih. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan menceritakan UKS yang ada di SD kami ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada ruangan UKS. Nah, UKS ini dibentuk pada tahun 2007. UKS ini dibentuk bertujuan untuk mengobati anak-anak yang sedang sakit dan anak-anak yang sedang terluka saat berada di sekolahan. Kita juga bisa lihat di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada lemari obat. Nah, kita bisa ambil contoh seperti ini. Contohnya ini minyak kayu putih. Biasanya kami menggunakan minyak kayu putih ini untuk menggunakannya untuk saat sakit gitu ya, sakit perut dan sakit kepala gitu. Sering sekali anak-anak sakit itu pada saat upacara, pada saat hari Senin. Kita juga bisa mengambil contoh seperti di sana. Kita bisa lihat di sana ada timbangan. Biasanya kami menimbang dan mengukur tinggi berat badan dan menimbang berat badan dan mengukur tinggi anak siswa-siswi di sekolahan kami ini 6 bulan sekali. Kita juga bisa lihat di sana ada pengukur berat badan, pengukur tinggi badan. Tapi pengukur tinggi badan telah kami pinjami ke SD Sekolah Frentali. Kita juga bisa melihat di sini ada kasur yang telah disediakan oleh guru-guru. Nah, biasanya kami menggunakan kasur ini saat anak-anak yang sedang sakit. Jadi anak-anak bisa beristirahat di kasur ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjuti oleh teman saya. Selain itu, kami juga melakukan penjaringan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kuku dan rambut. Pemeriksaan rambut dan kuku berlaku bagi siswa dan siswi. Bagi siswa laki-laki, rambut mereka tidak boleh mencapai daun telinga atau kerah baju karena akan kelihatan tidak rapi. Begitu pula dengan siswi perempuan. Rambut mereka harus diikat karena apabila tidak diikat, rambut mereka akan kelihatan tidak rapi. Begitu juga dengan kuku. Kuku tidak boleh panjang, kuku mereka harus dipotong. Apabila kuku kotor, harus segera dibersihkan karena dengan kuku yang kotor akan menyebabkan penyakit seperti penyakit diare.
Bukan hanya karena kuku yang kotor, karena sampah bisa dapat juga menyebabkan penyakit diare. Seperti saya membuang sampah di sembarang tempat. Beberapa saat kemudian lalat akan datang dan menghinggapi sampah tersebut. Ketika itu lalat akan terbang lagi menghinggapi makanan, dan makanan itu akan dimakan oleh orang, maka orang itu akan terkena penyakit. Yang pertama, Bang, untuk mengeringkan pakaian. Ya, ayo. Ya, pakaian. Nama saya Fernasa dan teman saya yang bernama Muhammad Naufal Arzan. ini dia. Ini adalah Eco Garden School. Eco Garden School dibangun pada tahun 2013. Eco Garden School dibuat ada 2 pondok, yaitu pondok pengomposan dan pondok pembibitan. Dulunya tempat ini adalah pembibitan dan tempat pengomposan. Namun sekarang diubah menjadi tempat membaca buku karena berdekatan dengan perpustakaan sekolah. Karena dengan dekat perpustakaan, maka jika perpustakaannya sempit atau tidak muat, maka siswa-siswi sering belajar, membaca atau bersantai di sini. Ya, nama saya Aisyah Amanda. Nama saya Yesa Regar. Dan saya Israhayu Dwi Sukma Perbanding Tias. Kami di sekolahan kami ini sangat nyaman. Gurunya mengajarkannya dengan baik dan benar. Terus fasilitas di sini itu banyak ya. Jadi kita tahu gimana caranya belajar di luar. Kita nggak selalu dalam kelas. Nah, terus kita juga banyak membangun, contohnya kolam ikan, kandang kambing, kebun, kantin sekolah. Nah, di kantin sekolah itu kita juga enggak cuma untuk di kantin sekolah itu juga biasa kita gunakan sebagai rapat guru biasanya. Lalu biasanya juga untuk sholat ya. Kami di sekolah biasanya sering bermain bersama, terus suka belajar di luar bersama, terus jalan-jalan keluar. Setiap hari Jumat tuh biasanya jalan-jalan dibimbing oleh guru, terus suka main di luar sama teman. Ya banyak sukalah sekolah di SDN 010, fasilitasnya lengkap, ada kunjungan dari WWF, terus ya lengkap lah pokoknya. Sekolah is the best. Kalau bumi kita dirusak, siapa nanti yang bertanggung jawab? Yang menjaganya kalau bukan kita, siapa lagi? Mari bergandeng tangan, wujudkan harapan dari kita untuk sedunia. Mari bergandeng tangan, wujudkan harapan dari kita untuk dunia.